Halo Movie Mania, masih bersama Riri di sini yang akan membahas alur cerita film yang berasal dari negeri Cina. Film ini mengisahkan tentang tentara Cina yang melawan tentara Amerika, dan di film ini banyak banget pesan moral yang bisa kita ambil tentang pentingnya kebersamaan. Dan film ini berjudul The Search Revenge yang rilis tahun 2020 kemarin. Nah, mau tahu siapa yang memenangkan pertempuran itu? Kita langsung aja kita ceritanya. Check it out. Scene awal diperlihatkan seorang tentara yang sedang mengawasi jembatan dengan teropongnya. Pria ini bernama Kuan dan dia berbakat sersan di sini. Kuan ini rada sedikit keras kepala dan juga barbar. Ini terbukti dari cara dia yang tidak menghargai atasannya saat Letnan Chang memberikan perintah dan strategi perang. Kuan hanya melempar kertas itu menjadi mainan. Sebelumnya di film ini menceritakan pada tahun 1950 Juni perang Korea pecah dan pada tanggal 27 Juni ketujuh angkatan laut AS berlayar ke Keelung Taiwan di mana tentara AS melakukan operasi pengintaian dan patroli juga latihan tempur. Lalu pada tanggal 15 September tentara ke-10 AS mendarat di Incheon guna bergabung dengan PBB dan mengirim ribuan serangan mendadak menyerang wilayah Cina. 燃至鸭绿江边，我国的领土主权和人民的生命安全。 Dan pada saat Cina hendak menyerang balik, Cina mendapatkan pro dan kontrak dari pemerintah Korea Utara. Namun setelah berunding cukup lama, akhirnya Korut memberikan izin. Dan pada tanggal 25 Oktober, pasukan Cina menyerang musuh setelah mulai masuk Korea Utara, lalu memulai pencarian untuk membantu sekutu Korea melawan Amerika. Dan pada saat itu, Republik Cina baru saja didirikan, yang tentu saja negara Cina kekurangan amunisi dan alat-alat perang lainnya. Namun, karena pemimpin tentara Cina sangat terobsesi dengan medali, maka Cina pun harus memenangkan pertempuran itu. Karena jika tentara Cina dapat memenangkan pertempuran terakhir itu, mereka bisa pulang dan hidup dengan damai. Namun tentu saja itu tidaklah mudah karena tentara Amerika punya alat perang yang super canggih kala itu. Sedangkan tentara Cina hanya mengandalkan kebersamaan dan mereka pun terhalang oleh satu masalah besar lagi, yaitu sungai. Dan dari sinilah cerita pun akan dimulai. Dan kita balik lagi ke Kuan yang sedang mengamati keadaan. Sementara di tempat yang berbeda, Letnan Yang dan anak buahnya sedang membangun jembatan. Sementara di sisi lain, Letnan Gao sedang menerima laporan dari anak buahnya bahwa pasukan tentara utama harus segera menyeberang ke Kumsong. Sedangkan jembatan belum juga selesai karena kurangnya tenaga. Jadi di sini tuh ya mereka tuh terbagi beberapa kelompok. Ada bagian meriam, ada bagian informasi, ada bagian perang yaitu tentara utama, dan ada juga bagian membuat jembatan yaitu yang dinamakan kelompok Jenny. Namun salah satu anak buah Letnan Gao nggak terima kalau disuruh membuat jembatan karena tujuan mereka itu buat berperang bukan membuat jembatan. Dan tentu saja perkataan anak buahnya itu membuat Letnan Gao marah karena tanpa jembatan tersebut tidak mungkin mereka bisa sampai ke markas musuh karena hanya itulah cara satu-satunya. Dan tak lama berselang, pesawat pengintai AS pun datang dan langsung memborbardir tentara Cina, juga menghancurkan jembatan yang sudah mereka susah payah bangun itu. Dan ini yang kesekian kalinya tentara Amerika menghancurkan jembatan itu, namun tentara Cina dengan cepat segera memperbaikinya. Dan karena ledakan tersebut, sinyal pun mati dan Letnan Gao pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tebing guna mencari sinyal sambil mencari informasi kalau saja pesawat AS itu muncul lagi. Dan benar saja saat matahari baru saja muncul, tentara AS yang biasa dipanggil Koboi itu sedang berpatroli. Si Koboi juga melaporkan ke markasnya kalau bom sudah mencapai sasaran ke hutan dan terbakar semua hancur. Target has been hit. The delayed action bombs. Damage assessment. Lalu si Koboi berkata kalau Cina itu hanya makan menggunakan 2 ranting saja. Senjata mereka juga terlihat konyol, bahkan Cina tidak bisa membuat sepeda. Namun hal yang mengejutkan dirinya, kalau tentara Cina itu terus saja membangun jembatan itu. Si Koboi sudah merasa muak karena serasa tidak memiliki pekerjaan lain selain menghancurkan jembatan. And my mission seemed to never end.
See you and never. Dan saat mereka asik muter-muter sambil ngebacot, tanpa mereka sadari, meriam anti pesawat milik tentara Cina sudah siaga dan langsung mengenai salah satu pesawat mereka. Dan tentu saja kejadian itu membuat si koboi murka dan langsung putar arah. Namun mereka terkejut saat melihat jembatan yang sudah mereka hancurkan 3 jam yang lalu sudah utuh kembali. Is that the bridge? Didn't you just bomb this bridge 3 hours ago? Tentara AS yang bernama Hill itu berkata di negaranya teknisi butuh 3 hari memperbaiki jembatan sepanjang itu. Namun tentara Cina hanya butuh 3 jam saja. They just won't die. Need fire to burn them out. Dan dengan penuh amarah, tentara AS pun langsung menghujani tentara Cina itu dengan bom sengitnya yang mengakibatkan banyaknya korban dari pihak Cina. Dan tak lupa jembatan yang baru jadi pun hancur lagi kena amukan mereka. Tak puas sampai di situ, salah satu pilot yang bernama Hill atau koboi itu langsung menyerang lagi. Padahal dia sudah disuruh kembali ke markasnya, namun tidak ia pedulikan. Sekarang kesalahannya adalah bertembak meriam yang ada di ladang jagung. Walaupun Hill sudah terkena tembakan di lengannya, namun dia tidak mau pulang. Dan tak lama, meriam bantuan dari negara Cina pun langsung melesat ke markas AS. Dan ada ratusan orang di sana yang jadi korban. Di sini salah satu tentara AS ciut mentanya karena gak mau mati di sini katanya. Namun berbeda dengan Hill, meskipun sudah terluka dan tanpa izin dari atasannya, dia tetap ngotot menyerang markas Cina dan membabi buta sendirian. Kelompok meriam Cina bahkan harus hancur kena bom Hill alias koboi itu. Namun dirinya juga harus kembali kena tembakan oleh meriam Cina yang kedua kalinya. Malam pun berganti pagi dan saat jembatan sudah selesai dibenerin, letnan yang memberikan perintah agar pasukan tentara utama segera menyeberangi jembatan tersebut. Namun tiba-tiba tentara AS kembali muncul dan langsung menghujani bom yang lebih dahsyat lagi. Jembatan itu pun lagi-lagi hancur dan lagi-lagi diperbaiki kembali. Aduh, saya sampai pegal membahas jembatan ini terus. Dan saat Letnan Chang sedang membidik pesawat AS, tiba-tiba Sersan Kuan muncul dan langsung mengambil alih. Lalu dengan barbarnya dia menembaki pesawat AS tersebut. Namun untung saja kena, kalau tidak bisa rugi. Soalnya sisa meriam sisa 28 biji lagi. Dan di sini Letnan Chang dan Sersan Kuan kembali berselisih lagi karena Letnan Chang tidak mau menuruti perintah Sersan Kuan dengan alasan Kuan sudah bukan komandannya lagi. Dan itu membuat Sersan Chang marah dan mengoceh-ngoceh sendirian gak karuan. Namun walaupun begitu, mereka tetap berteman baik karena biar bagaimanapun juga Kuan adalah gurunya Chang. Walaupun mungkin ada masalah yang membuat Kuan turun jabatan. Dan ini bukti kalau mereka berteman, Chang memberikan jagung bakar ke Sersan Kuan. Siang pun berganti senja dan jembatan itu pun utuh lagi. Namun pesawat AS pun kembali muncul dan kembali meluluhlantakkan jembatan itu lagi. Tentara Cina pun tak tinggal diam dan kembali membenerin jembatan tersebut dengan memanfaatkan alat seadanya. Bahkan mereka sampai rela nyebur ke sungai demi meraih sisa kayu yang bisa mereka gunakan. Namun tentara AS tidak memberikan mereka napas dan sekarang sasaran mereka adalah penembak meriam yang ada di Kebun Jagung. Dan saat tentara Cina sedang siaga, tiba-tiba muncullah tentara AS yang membabi buta menyerang tentara Cina. Namun kali ini mereka fokus ke arah tentara meriam yang dipegang oleh Kuan. Namun karena kurangnya amunisi, Kuan pun terpaksa harus menegang nyawanya dan tewas kena bom tentara AS.
Dan kini regu meriam hanya menyisakan satu regu saja, yaitu kelompoknya Letnan Chang. Letnan Chang pun sangat berduka karena kehilangan sahabat sekaligus gurunya itu. Ia pun lalu menguburkannya. Dan dengan sisa peluru 41 biji lagi, Letnan Chang nekat menembaki ke arah pesawat AS yang ternyata pilotnya tersebut masih dipegang oleh Hill yang gak jadi tewas saat ditembaki tadi. Wah, kuat juga ya itu orang. Namun kali ini Hill lebih waspada, gak sebarbar tadi yang main asal serang saja. Kali ini dirinya tetap mengintai tanpa menembak. Sampai akhirnya Letnan Chang menyalakan api guna memancing Hill agar datang ke arahnya tanpa ia sadari kalau itu adalah aksi bunuh diri. Namun mau gak mau itu harus dilakukan karena waktu terus berjalan dan pasukan Cina pun harus segera menyeberang dengan waktu yang sudah ditentukan karena kalau tidak tentara Cina bisa dinyatakan kalah. Dan Hill pun terpancing juga dan langsung menyerang ke arah meriam Chang. Setelah melihat api menyala di kebun jagung itu, perang sengit pun tak terelakkan yang diakhiri dengan tertembaknya Chang dan anak buahnya. Chang pun terpaksa harus kehilangan kaki dan tangannya karena kena bom oleh Hill. Namun dengan segenap nyawa yang masih tersisa, Chang pun pergi mengambil amunisi yang tersisa cuma 3 biji lagi. Namun beruntung peluru yang Chang tembakan itu tepat mengenai jantung Hill. Dan kali ini Hill benar-benar tewas oleh Chang. Namun Chang pun dengan memilukan harus sekarat di atas meriam itu karena kehabisan darah. Dan sekarang 2 regu meriam itu sudah gak bisa menjadi tameng lagi. Dan sekarang hanya tersisa kelompok utama di bawah pimpinan Letnan Gao dan kelompok pembuat jembatan di bawah pimpinan Letnan Yang. Namun Letnan Gao juga harus tewas tertembak oleh tentara AS. Di sisi lain, tentara pengintai AS temannya Hill yang bernama Smith itu terus berpatroli sambil menghujani bom ke arah tentara Cina. Dan terlihat hutan terbakar sangat parah. Dia pun kembali ke markasnya karena merasa tugasnya sudah selesai dan tentara Cina pun sudah tewas semua. Sementara jembatan sudah tidak bisa diakses lagi. Malam pun berganti pagi dan terlihat pasukan Cina yang hangus terbakar di mana-mana. Jembatan pun hancur total. Bahkan kalau dibenerin pun memerlukan waktu yang cukup lama karena bahan-bahannya sudah hancur dibom oleh tentara AS. Namun mereka tidak menyerah. Kelompok pasukan Jenny pun yang tersisa berlarian ke arah sungai guna menopang jembatan dengan tubuh mereka sendiri agar pasukan utama bisa melewatinya. Di sisi lain, saat tentara AS yang bernama Smith itu hendak kembali ke markas, atasannya malah menyuruhnya kembali lagi ke jembatan itu lagi guna mengecek ulang yang terjadi. Awalnya Smith sempat menolak karena dia pikir jembatan itu sudah benar-benar ia hancurkan bersama Hill. Dan alangkah terkejutnya Smith saat melihat jembatan itu sudah berdiri kembali, padahal dirinya sudah meluluhlantahkan jembatan itu setengah jam yang lalu. Dan di sini ini adalah momen yang paling mengharukan, yang mana tentara Cina saling pangku dan menopang satu sama lain agar jembatan itu bisa berdiri dan bisa dilewati oleh pasukan utama. Walaupun sebagian di antara mereka banyak yang tewas tenggelam karena kelelahan, dan jembatan tersebut benar-benar jelas terbuat dari tubuh manusia. Sampai akhirnya pasukan tentara utama pun bisa melewati sungai itu. Di sini Smith pun hanya bengong dan terlihat sangat terharu melihat semangat dan kerjasama mereka yang tanpa menyerah. Lalu kemudian atasan tentara AS memberitahu Smith kalau pasukan Cina telah menyeberangi sungai dan melakukan penyerangan. Perintahkan untuk mundur karena gak ada yang bisa menghentikan tentara Cina. Di sisi lain diperlihatkan jasadnya Letnan Chang yang berdiri di sisi meriamnya yang tanpa lengan dan tanpa kaki, yang membuat momen itu diabadikan menjadi patung bersejarah oleh pemerintah Cina sampai sekarang. Dan film pun selesai.
Makna yang bisa kita ambil dari film ini, secanggih-canggihnya teknologi dan amunisi bisa kalah oleh kebersamaan dan persatuan. Makanya negara luar pun mikir 2 kali kalau mau menyerang negara Indonesia. Ya, walaupun negara kita nggak secanggih negara luar, tapi bisa bersatu kita kalau ada yang menjajah mah. Mau itu orang Cina, karena di Indonesia juga banyak orang Cina. Mau itu orang Kristen dan lain-lain, tapi kalau ada yang menjajah mah pasti bersatu, ya kan? Ya. Oke deh, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan jangan lupa like dan subscribe ya, biar Mimi tambah semangat bikin video lagi. Thank you, annyeong.